Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nur Islami, NIM 1912020011 dari BKIA. Dalam hal ini saya Audio Jungle. 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 Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mbak. Silakan masuk Ananda, silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik Ananda, sebelum kita memulai proses konseling hari ini, Ibu ingin berkenalan dengan Ananda. Silakan Ananda perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bu, nama saya Puput. Oke, jadi Ibu manggilnya Puput ya. Alamat Puput di mana? Puput tinggal di Sumatera Utara Bu, Di Sumatera Utaranya itu di mana ya? di Kota Medan Bu. Oke, di Kota Medan ya. Untuk status saat ini Ananda masih pelajar atau bagaimana? Saya statusnya sebagai mahasiswi Bu, Oh, sudah mahasiswi. Semester berapa ya? semester 5 Bu. Oh, jadi sudah masuk pertengahan ya itu. Benar Bu. Udah semester 5, oke. Eh, Baik, untuk supaya proses konseling ini berjalan lancar, saya sendiri akan memperkenalkan diri saya, yaitu di sini nama saya Siti Nur Islami. Ananda bisa panggil Ibu Ii saja supaya lebih gampangnya. Dan sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Ananda sudah pernah melakukan teknik? Oke, berarti Ananda belum pernah ya melakukan proses konseling. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk proses konselingnya. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dimana dalam proses ini itu sudah dilakukan oleh seorang yang profesional atau yang disebut dengan konselor. Jadi konselor itu untuk mengatasi permasalahan klien itu sendiri. Dan
dalam teknik. Baik, jadi dalam proses konseling ini nanti Ananda itu dalam hal ini Ananda yang mencari solusinya sendiri bagaimana keluar dari permasalahan Ananda. Jadi tugas ibu di sini, ibu hanya mengarahkan proses konseling hari ini dan bagaimana mengarahkan pikiran Ananda dalam menyelesaikan permasalahan Ananda, dan bagaimana Ananda itu bisa keluar dari permasalahan yang Ananda alami dalam masalah. Nah, di sini juga sampai sini apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Sudah mulai paham ya. Jadi dalam proses teknik konseling ini tidak hanya kita cuman sekedar tahu apa sih pengertian konseling atau bagaimana sih proses konseling itu sendiri, tapi di sini juga ada aturan-aturannya. Dan salah satunya sebenarnya ada aturan-aturan itu yang pertama ada azas-azas yang harus dipakai dalam proses konseling ini. Salah satunya baik. Jadi Ananda sudah paham ya dalam proses teknik konseling ini. Jadi dalam hal ini tuh Ananda tidak hanya tahu saja ya tentang proses konseling ini, tetapi juga ada aturan-aturan yang juga harus dilakukan dalam proses konseling, yaitu ada 12 azas. Nah, dalam hal ini salah satunya itu ada azas kerahasiaan. Nah, jadi dalam azas kerahasiaan ini nanti saya sebagai konselor tidak akan mengumbar atau menceritakan permasalahan Anda kepada siapapun. Jadi Ananda dengan leluasa bisa bercerita kepada ibu. Terserah Ananda mau cerita apapun itu kepada ibu. Jadi ibu tidak akan menceritakan permasalahan Ananda kepada siapapun. Jadi apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Nah, jadi Ananda datang ke sini atas kemauan Ananda sendiri atau ada suruhan dari orang lain? Atas kemauan sendiri, Bu. Jadi atas kemauan sendiri ya. Nah, jadi dalam proses konseling ini nanti ada waktu-waktu yang ditentukan, ada yang 40 menit, ada yang 30 menit. Jadi Ananda ngambil yang berapa? Yang 30 menit saja, Bu. Oke, jadi 30 menit saja ya, dan insya Allah mungkin cukup ya dalam menyelesaikan permasalahan Anda. Jadi sebelum kita masuk dalam proses konseling, lebih baik Ananda menenangkan diri terlebih dahulu, atau mungkin ada yang kurang nyaman, silahkan diatur senyaman mungkin. Baik, Ananda sudah siap ya? Sudah, Bu. Baik, untuk pertama Ibu ingin bertanya, yaitu Ananda datang ke sini, apa yang menjadi permasalahan Ananda saat ini? Apa permasalahannya? Sebelumnya apa yang menjadi permasalahan Ananda saat ini? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa bahwasanya saya ada keluhan mengenai masalah nilai. Semakin tinggi semester saya, bukannya semakin naik, justru malah semakin menurun. Oh, jadi masalah nilai ya. Apa hanya satu mata kuliah saja atau hampir semuanya? Hampir semuanya, Bu. Oh, jadi permasalahannya cukup berat juga ya. Ini masalah dalam perkuliahan ya. Benar, Bu. Sebelumnya apakah pernah terjadi permasalahan ini sebelumnya mengenai nilai itu sendiri? Sebelumnya tidak pernah, Bu. Baru ini, Bu. Jadi begitu. Untuk Ananda sendiri, bagaimana Ananda itu melihat turun tidaknya nilai Ananda? Di sini saya melihat, Bu, bahwasanya belakangan ini saya tuh kurang efektif dalam belajar, lebih sering malas gitu, Bu. Jadi karena malas ya, karena memang ya itu sih sebenarnya penyakit dari mahasiswa itu sebenarnya nggak terlepas dari kata malas gitu ya, sering rebahan ya. Iya, Bu. Ya,
paling dominan banget pokoknya itu yang terjadi pada mahasiswa tentunya. Selama ini apa yang sudah Ananda lakukan mengenai permasalahan ini? Di sini saya mencoba untuk melakukan perubahan Bu dengan belajar, kembali belajar seperti biasanya, tetapi tetap saja tidak bisa belajar semaksimal mungkin seperti yang dulu Bu. Jadi kurang maksimal ya. Kurang maksimalnya ini karena apa? Apakah ada permasalahan pribadi atau permasalahan dengan atau permasalahan lain gitu yang ada dalam permasalahan Ananda? Karena Bu, di sini saya ketika belajar kurang fokus, terlebih karena saya banyak beban pikiran. Salah satunya yaitu memikirkan tentang masalah keluarga. Di sini ayah saya itu adalah seorang pemabuk dan bisa dibilang dia itu termasuk pemabuk yang akut. Jadi ini termasuk dari penyebab nilai Ananda itu menurun ya. Jadi Ananda tidak fokus juga dalam belajar ya. Kira-kira kenapa Ananda bisa tahu kalau memang ayah Ananda itu merupakan orang yang peminum gitu? Apakah Ananda sempat sudah pulang sebelumnya, karena Ananda kan kuliah di sini, jadi bagaimana Ananda bisa tahu gitu? Keluarga saya di rumah yang sering mengangkat itu ibu saya, dan ketika saya menanyakan kemana ayah, ibu selalu menjawab bahwasanya ayah sedang pergi keluar, sedang minum, mabuk bersama teman-temannya. Jadi itu termasuk penyebab dari gagalnya Ananda dalam proses pembelajaran ini ya. Mungkin dalam hal ini apakah Ananda ada lagi masalah yang memang membuat Ananda itu menjadi permasalahan dalam proses belajar Ananda? Tidak Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, untuk masalah yang Ananda ceritakan dari awal sampai akhir ini tadi, Ibu simpulkan bahwa yang pertama itu penyebabnya karena Ananda tidak fokus, dan tidak fokusnya ini karena ada permasalahan dari keluarga ya, yang memang membuat dominan sekali, bisa merubah mood atau pikiran Ananda itu menjadi kacau gitu. Apakah betul seperti itu? Benar Bu. Nah, tapi di sisi lain tentu Ananda menginginkan Ananda itu bisa maksimal kan dalam belajar. Nah, apalagi setelah kita kuliah pasti nanti itulah saat yang tepat kita itu seperti sudah waktunya mengejar cita-cita kita gitu. Kalau boleh tahu Ananda cita-citanya apa? Saya cita-citanya ingin menjadi dokter Bu. Oh, dokter ya, Insya Allah sangat mulia banget. Semoga dengan apa yang Ananda cita-citakan itu bisa terwujud dan dilancarkan, dan permasalahan yang terjadi itu bisa cepat terselesaikan ya. Untuk dalam hal ini itu usaha apa yang sudah Ananda lakukan dalam keadaan yang Ananda alami saat ini? Misalnya dalam permasalahan, kan tadi permasalahan Ananda itu pada ayah Ananda yang menjadi faktor penyebab Ananda tuh jadi proses belajarnya terganggu. Jadi usaha apa yang sudah Ananda lakukan dalam permasalahan Ananda ini? Di sini saya sudah mencoba untuk mulai memahami situasi yang sedang saya alami Bu, di mana saya memaksimalkan belajar saya untuk fokus belajar saja tanpa memikirkan urusan yang tidak perlu saya pikirkan, terutama mengenai masalah ayah saya tadi. Jadi di sini saya
dipesankan oleh ibu saya untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya tahu. Intinya tetap fokus saja, karena di sini saya sudah menginjak semester 5, di mana saya harus benar-benar memikirkan dengan matang untuk kedepannya saya akan menjadi seperti apa. Itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Ternyata banyak sekali wejangan yang memang sudah dipersiapkan untuk diberikan kepada Ananda dari seorang ibu gitu. Ananda sendiri apakah dengan hal itu sudah merasa bahwa kayak apa yang aku lakuin tuh udah maksimal gitu? Apakah sudah merasa maksimal gitu apa yang Anda lakukan saat ini dengan belajar, katanya tadi belajar bersungguh-sungguh lah intinya. Apakah itu sudah maksimal menurut Ananda? Sudah, Bu. Oke, jadi apa sih planning kedepannya itu yang Anda ingin lakukan supaya masalah ini tuh nggak terulang kembali gitu? Planning saya sendiri, Bu, sebagaimana seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di sini saya lebih mengedepankan pendidikan saya, karena dari sinilah saya bisa mengetahui atau mempersiapkan untuk kedepannya saya akan seperti apa demi karir yang akan saya hadapi nantinya. Dan di sini juga saya berharap kepada ayah saya, semoga ayah saya bisa berubah, karena hal tersebut tentunya menjadi faktor ya, menjadi penyebab bagi saya sebagai seorang anak untuk membuat pengaruh yang sangat buruk demi pendidikan saya. Bagus sekali ya, Ananda sudah menyiapkan planning yang memang benar matang gitu untuk kedepannya. Ibu sangat mendukung apa yang Ananda lakukan, karena hal itu udah sangat positif sekali buat diri Ananda untuk kedepannya nanti. Apakah dengan dengan planning yang Anda rencanakan itu, Ananda sudah yakin hal itu tuh bakal memberikan dampak yang baik untuk kedepannya? Saya yakin, Bu, benar-benar yakin. Nah, pastinya saya pasti bisa menghadapinya. Saya pamit, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.